Ada satu kisah di dalam Perjanjian Lama yang berbicara mengenai fikir. Ya, perhatikan baik-baik. Masih boleh ikut lagi? Saya tidak akan baca semua, saya hanya baca yang bahagian warna, ada warna sahaja. Ini kisah Goliat menantang tentara Israel. Ya, kamu perhatikan, saya baca dengan cepat karena agak panjang pembacaannya, tapi saya mau kamu paham cerita ini. Ya, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Ceritanya ada tentara orang Filistin dan mau menyerang orang Israel, dan orang Israel pun buat barisan tentaranya. Di tengah-tengah mereka itu ada sungai. Ada apa? Ada sungai. Dan mereka di sana bersiap-siap untuk mau menyerang antara satu sama lain. Tapi peperangannya ini bukan seperti peperangan biasa. Langsung ada tentara sini, ada tentara sini, 1, 2, 3 lawan perang. Tapi ini tidak. Kita lihat nama ini. Siapa ini? Ada satu pertarungan. Lalu tampillah keluar seorang pendekar, yang saya selalu pakai itu, pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat. Kamu mesti kenal Goliat. Goliat itu bukan orang yang pendek, bukan orang yang kerdil, ya. Nanti saya akan perlihatkan berapa size-nya. Yang lain nanti kamu pulang kamu baca ya. Kemudian jika ia dapat berperang melawan aku, kata Goliat, dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Goliat bilang dia maju. Dia panggil, dia satu orang dan katanya, daripada berapa tentara Israel itu pilih satu yang terbaik, lawan aku. Kalau orang yang kamu pilih itu boleh kalahkan aku, kata Goliat, saya dan seluruh tentara Filistin jadi hamba kamu. Wah, ini apa? Ini cerita begini, ini apa ini? Membuat apa? Pertaruhan, ya. Kemudian, tetapi jika aku dapat mengungguli atau mengalahkan dia, ya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Kan jimat tenaga, tidak ramai yang mati. Sini yang terbaik dan sini yang terbaik, yang sama paling kuat. Kalau di Arkesi ini, kalau kita berhadapan dengan ada satu lagi gereja lain, katanya lawan begini. Wah, kita kena pilih siapa yang paling kuat di sini. Ini ya. Nah, Ini. Yang makan kuat, Pak. yang akan kuat. Nah. Jangan Oke. lupa kita. Kita baru pilih ya siapa. Urus kering ya. Kan? Jadi ini tiba-tiba dia maju dan dia kata, oke, baiklah kita lawan satu demi satu. Jimat tenaga, supaya tidak ramai yang terkorban. Saya satu orang menjadi wakil bagi tentara Filistin dan cari satu orang wakil daripada tentara Israel. Panik mereka. Kamu tahu apa? Kenapa? Coba 1, 2, 3. Karena, baik, coba beritahu saya kenapa orang Israel panik dan tidak dapat beri jawaban. 1, 2, 3 jawabannya karena Bingung. Oh, bingung. Ya, dia bingung. Kenapa dia bingung? Karena Tidak ada kuat di tengah-tengah. Semua kecil-kecil. Karena yang bercakap ini, dia itu seorang yang tinggi dan besar. Saya coba perlihatkan kalau dapat dia punya. Belum lagi, nanti di ujung. Ya. Bagian kuning, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Selama 40 hari, tiap-tiap hari dia datang. Mana sudah? Tidak adakah? Apalah kamu dia gunakan, ucapkan kata-kata yang menghina, kata-kata yang memang memalukan. Beginikah tentara Israel yang konon katanya ada Tuhan yang menolong? Coba
daripada malu. Begini kayak kamu katakan, oh kami ini, Tuhan kami hidup yang menolong kami untuk apa? Keluar, menyeberang daripada lautan. Banyak mujizat, mana Tuhanmu? Sama juga orang Kristen sekarang. Anak cabar. Sama kecut dia. Kena gerak, aku semua. Jangan buka gereja. Tunggu nanti kita kena tangkap. Kita ikut SOP juga. Tapi ada sampai sekarang belum buka gereja sejak dari mula. Haleluya. Sesampai di sana, ini Daud. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Artinya ini Daud, kisah Daud disuruh bapaknya untuk lihat kalau abang-abangnya itu baik-baik keadaannya atau masih hidup, masih selamat, kena di medan perang. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Nggak tahu hari yang keberapa, waktu lagi Daud ini yang hanya pikirannya hanya tengok-tengok abangnya saja, tiba-tiba dia mendengar lagi ucapan namanya yang Goliat itu, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Maksudnya dari hari-hari yang sebelumnya, dia ulang lagi penghinaannya, dia ulang lagi apa? Segala kata yang merendah-rendahkan diri. Dan Daud mendengarnya. Dan satu ayat yang pendek. Dan Daud mendengarnya. Yang tentara Israel yang lain, Raja Saul, abang-abang Daud itu bukan dan mendengarnya. Memang hari-hari sudah mendengar. Tapi apa yang mereka respon, mereka reaksi, mereka semua kecut. Semua menjadi takut. Biarlah kita dihina. Asal kita tidak dibunuh. Biarlah. Tapi Daud ini, nah jadi sama seperti Daud. Ketika dia mendengar, dia tidak sama seperti tentara orang Israel yang lain. Dia masih remaja. Kita lihat apa yang seterusnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, karena si Goliat lagi maju dan datang, mereka semua lari, ya. Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Bayangkan keadaan orang Israel ini, sangat ketakutan dengan si Goliat. Sama juga orang Kristen sekarang ini, sangat ketakutan. Apabila kita berada di tempat-tempat diancam, orang Kristen begini-begini, takut. Ketika Eliab ini abang kepada Daud, kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang itu, bangkitlah amarah Eliab abangnya itu kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu? Kata ibu hari itu. Di padang gurun, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Saya tidak tahu ini kata-kata daripada abangnya Eliab ini memang sifat si Daud macam begitu atau dibuat-buat. Karena mesti abang ini kan kenal, istri kenal sifat suaminya, suami kenal betul dengan sifat istrinya. Sabar saja. Nah, ini abangnya ini, aku kenal sifat pemberanimu. Artinya si Daud ini seorang yang pemberani, tapi yang lain itu penakut. Tapi pemberani si Daud ini belum dicoba, belum diuji. Pemberaninya ini hanya ketika di padang gurun menjaga domba-domba yang ada berapa ratus ekor? 2-3 ekor. Dia berani, dia seorang yang katanya jahat. Tapi itu hanya diuji oleh menjaga 3 ekor. Tapi kalau selepas itu si Daud menceritakan bagaimana dia walaupun 3 ekor dia jaga baik-baik. Apa yang datang katanya? Apa? Yang mau memakan? Beruang dan singa. Apa si Daud lakukan? Inilah satu tempat dia dilatih tidak terkenal. Dia punya jemaat 3 orang saja.
jaga baik-baik. Di Arkes ini jemaat cukup tidak 3 orang. Kalau tidak cukup masa bayar sewa. Tapi dijaga dengan baik-baik. Kalau ada yang mau menerkam, mau memakan domba itu, dia sendiri yang akan pergi lawan. Tidak tahu bagaimana. Tapi di sanalah saya rasa terjadi kebangunan rohani yang pertama. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Itu adalah kebangunan rohani. Bagi Daud, yang 3 domba ini pun mengalami kebangunan rohani juga. Bangga melihat dia punya gembala itu. Apabila singa dan beruang datang kena, biasanya kalau singa dan beruang datang, pasti yang menjaga itu akan lari. Pedulilah kau kambing, biarlah kamu, itulah nasib kamu. Yang penting aku selamat. Tapi dia diberi kepercayaan yang kecil, dia jaga baik-baik. Itu firman Tuhan mengatakan, orang yang setia dalam hal kecil, perkara kecil, kemudian Tuhan membawa dia dipercayakan juga kepada keadaan yang di sini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Bayangkan Daud ini masih remaja, menasihati raja. Jangan apa katanya? Kalau dia bilang jangan tawar hati, artinya si Raja Saul itu sudah tawar hati. Bukan saja Raja Saul, semua orang tentara Israel semua tawar hati. Tidak ada garam lagi. Semua tawar. Sudah kecut, ketakutan. Bayangkan kau rasa takut selama 40 hari. Kau tidak tawar hati. Di manakah pertolongan? Mungkin mereka berdoa, Tuhan, Engkaulah penolong kami. Di manakah? Dia tunggu 40 hari doa dan puasa, tidak juga datang-datang pertolongan. Tawar hati macam setengah kita. Jangan bilang 40 hari, 1 hari pun tidak datang pertolongan Tuhan. Mana sudah kau Tuhan? Kenapa kau buat hal dengan aku? Ini 40 hari. Dan si Daud ini dia datang dan dia berkata berani. Dia itu keberaniannya itu dia biasa berhadapan dengan Tuhan kan? Dekat dengan Tuhan, dekat dengan singa dan beruang. Sehingga dia itu tidak peduli rajakah dia. Ini, dia tidak pandang lagi siapakah dia, rajakah dia. Waktu itu dalam keadaan kritikal, dia beri saja nasihat. Coba kamu berani. Dalam keadaan COVID-19 ini, kau jumpa di Pertuan Agung. Pertuan Agung, jangan tawar hati. Gereja kami dari Arkesi ada Holy Fire. Habislah kena fire, kena bakar kita semua. Siapa berani? Tapi ini Daud ini di hatinya simpel saja. Dia tahu dengan siapa yang menolong dia. Kita lihat lagi seterusnya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, Saul, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda.